Enaknya jadi PR, saya bilang, enak jadi PR kita baca koran, dibayar sambil ngopi gitu ya. Terus sekarang setiap PR, setiap orang berhubungan dengan PR itu harus mau berhadapan dengan halayak. Suka nggak suka sebetulnya influencer itu di zaman digital itu seberapa kapasitas dan kapabilitas si influencer mengelola informasi itu gitu loh. Ini ruang studio yang namanya news itu segede gini nih. Jadi ini lebih keren lagi gitu loh. Halo sahabat ISIP, selamat datang kembali di ISIP Podcast. Dan kali ini barengan sama Farhan Tamami. Sekali lagi, kalau belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung cek aja di YouTube-nya ISIP Jakarta. Dan seperti biasa, ISIP Jakarta ini akan ngebahas soal seputar perkuliahan dari mulai mahasiswa, dari mulai UKM, himpunan, bahkan sampai dosen. Dan hari ini kita spesial banget, bakal ngebahas tentang apa ya, kalau disebut ini salah satu topik yang bisa dibilang relevan di dunia ya. Karena kalau kita ngebahas soal komunikasi, ini bisa masuk di berbagai bidang. Dan hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, salah satu dosen dari ISIP Jakarta. So please welcome Pak Haryanto. Halo Pak. Halo Farhan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Wah. Sehat. Nah, sahabat ISIP, kalau misalkan belum kenal sama Pak Haryanto, Pak, kalau misalkan Gen Z bilang zaman sekarang nih Pak, ada sebutannya cemiu. Cemiu. Correct me if I'm wrong. Oh, itu Jadi tulisannya CMIIW ya? Betul Pak. Oh, itu bacanya cemiu. Cemiu. Saya paling susah kalau udah tulisan CMI ini bacanya apa gitu. Oke. Nah Pak, kalau saya nggak salah, Pak Haryanto ini bukan sekedar dosen atau akademisi aja Pak, tapi juga sebagai praktisi. Ya. Boleh diceritain sedikit Pak? Ya, jadi justru saya mulainya itu dari praktisi. 5 tahun pernah jadi wartawan, kemudian sekian puluh tahun, 20-30 tahun lah di bidang public relation dan corporate social responsibility, CSR. Oke. Jadi ya lingkupnya itulah, dan yang juga mengisi kegiatan saya antara lain ya bikin cerpen, skenario, ya gitulah, sekitar gitulah. Tapi berarti Bapak start terjun sebagai praktisi komunikasi dari tahun berapa Pak? Praktisi komunikasi itu tahun, kalau ditarik dari masa jadi wartawan itu tahun 92, 91 itu jadi wartawan sampai 94 itu jadi humas. 94 sampai 2010 di CSR. Nah di sela-sela itu ngasih training, bikin cerpen, ngebedah skenario film gitu-gitu. Nah berarti kalau kita lihat nih Pak, dari tahun 92 Bapak udah terjun sebagai praktisi komunikasi sampai tahun 2024 sekarang. Nah apa sih Pak tren yang bisa dilihat dari segi komunikasi yang berubah di halayak atau di audiens Pak? Yang berubah, dulu audiens itu atau publik itu sangat cenderung pada media. Oke. Gitu. Jadi isu-isu itu yang bangun media. Gitu. Jadi saya baru tahu misalnya tentang sebuah tragedi gitu, kalau saya udah lihat media. Dan kemudian media kita sebelum pasca atau pra reformasi, media kita pasti semua orang tahu, media kita sangat dikontrol oleh pemerintah. Oke. Sehingga topik-topik yang muncul di masyarakat adalah topik-topik yang diangkat oleh media. Misal saya ambil contoh, ini kalau Gen Z pasti nggak ngerti ya, gitu kan. Misal gitu, dulu tuh ada kewajiban ya, bahkan ke seluruh pelosok desa bahwa anak dalam satu keluarga itu anak hanya boleh 2, gitu. Tidak diwajibkan, tetapi ditekankan betul. Itu yang dibikin namanya keluarga berencana. KB ya Pak? KB, gitu. Dan itu semua propaganda itu dilakukan berbagai media. Kalau sekarang misalnya ada media sosial dan sebagainya. Nah dulu itu ada opinion leader, ada kiai, ada pemuka-pemuka masyarakat yang meneruskan itu. Satu, yang contoh lain adalah para petani itu di lapangan itu punya satu tenaga yang menyuluh mereka bagaimana membuat padi itu menjadi lebih sehat, gitu. Ada juru penerang, gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang taunya manajemen komunikasi. Nah, dulu itu jurusannya namanya ilmu penerangan. Itu cikal bakalnya itu. Jadi kalau sekarang nih Mankom apa ya, ngapain ya profesinya? Ya dulu itu salah satunya juru penerang gitu. Tapi kemudian kan zaman berkembang, teknologi berkembang, informasi juga harus dikelola kan. Sehingga juru penerang tidak lagi cukup, maka komunikasi pun atau informasi pun kan harus harus
kelola. Maka berubahlah menjadi manajemen komunikasi. Nah, perubahan yang dulu publik itu hanya sebagai penerima, sekarang publik juga bisa ikut berpartisipasi. Saya misalnya dulu hanya terima informasi dari media, tapi saya sekarang bisa jadi produser pesan. Oke. Yang memproduksi pesan. Saya lagi mau flexing kah, saya lagi mau menyampaikan pemikiran-pemikiran saya. Saya tinggal posting aja di media sosial, any of media sosial. Tapi berarti dari perkembangan teknologi itu berdampak banget ya Pak ke komunikasi? Sangat. Tapi berubah nggak sih Pak kalau misalkan kita ngebahas soal PR gitu ya, fokus ke PR-nya sendiri. PR ini kan pasti berkaitan erat sama namanya citra, reputasi. Itu gimana pengaruhnya dari dampaknya dari si perkembangan teknologi sendiri? Nah, jadi sebagai ilustrasi gitu ya, sahabat ISIP, dulu waktu menjadi PR, saya tuh harus baca koran itu bisa setebal ini gitu ya, setiap pagi gitu. Setiap pagi baca koran. Nah, jadi enaknya jadi PR, saya dulu bilang enak jadi PR kita baca koran dibayar sambil ngopi gitu ya. Terus nanti coret, ini clipping. Nah nanti setiap bulan saya akan dapat laporan clipping itu bisa segini. Nah sekarang ini nggak ada lagi. Berarti dulu tuh semanual itu ya Pak? Semanual itu. Jadi saya selalu kalau di kelas saya bilang ini, kalau dulu kalian menjadi seorang PR yang baru masuk, tugas kalian adalah baca koran, baca koran, ya baca media, tandai mana yang digunting, kemudian tempel, fotokopi, sebarkan ke seluruh lapisan direksi, gitu. Semanual itu. Nah sekarang udah nggak perlu lagi. Gitu. Satu. Yang kedua, dulu menjadi PR itu saya nggak suka ketemu orang gitu ya, nggak suka ngomongnya. Ya udah, introvert pun bisa jadi PR. Sekarang nggak bisa, gitu. Maksud saya introvert tuh, udahlah yang ngadepin wartawan lu aja. Saya cuman bikin clipping aja lah gitu. Saya di belakang. Sekarang nggak bisa begitu. Sekarang setiap PR, setiap orang berhubungan dengan PR itu harus mau berhadapan dengan halayak. Kalau dulu berarti dari bagian PR itu bisa dibagi-bagi lah, kalau Bapak bilang tadi introvert ya udah dia di belakang layarnya ibaratnya. Tapi kalau zaman sekarang berarti kemampuan PR-nya itu harus menguasai semua ya Pak? Iya, betul. Gitu. Karena sekarang kan dulu respon itu ya kita bikin sebuah atau ada terjadi krisis di kantor kita di perusahaan gitu. Itu respon baru kita bisa rasakan itu setelah tampil di media. Baru kita tahu ada respon nih terhadap ini, meskipun kita sudah antisipasi. Nah itu baru berjalan selang paling cepat itu 1 hari. Krisis atau sesuatu terjadi hari ini, kita akan menduga besok akan muncul di media. Nah itu kalau medianya cepat gitu ya, punya standar yang aktualnya cepat gitu. Kalaupun media daerah misalnya itu baru muncul misalnya 2-3 hari kemudian. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau 2-3 hari kemudian sampai di kita baru kita responnya 2-3 hari kemudian. Kalau sekarang kan enggak. Begitu terjadi satu krisis, satu peristiwa, satu kasus, sekarang terjadi 5 menit kemudian kita harus lihat tuh media sosial. Kita harus lihat influencer mana yang bakal ngegoreng isu ini. Itu. Karena kalau sekarang di zamannya media sosial, apalagi kita lihat kalau di Instagram, di X gitu ya, laju informasi kan cepat banget gitu Pak. Sangat cepat. Nah berarti itu salah satu tantangan sebagai seorang PR ya Pak? Iya. Dengan laju informasi yang cepat gitu. Betul. PR tuh sekarang nggak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Kita itu harus tampil, gitu. Kita harus tampil. Kita harus tampil itu dalam arti kita harus punya media sosial juga, gitu. Kita nggak bisa lagi malu untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita, untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita. As a PR, ya kita kan punya medianya. Media dari corporate yang kita ini kan. Nah, mau nggak mau kita harus masuk, harus tampil gitu. Dan saya tertarik dengan bahasan Bapak tadi soal krisis Pak. Yang ngebahas krisis kalau dulu dengan sekian hari lah, kalau sekarang dengan laju informasi yang lebih cepat. Tapi di era sekarang yang eranya laju informasinya cepat itu Pak, gimana cara kita untuk menangani krisis? Ketika kita tahu lagi mengalami krisis nih, apa langkah yang bisa kita ambil di era digital sekarang Pak? Teh Sosro itu pernah menghadapi, saya belajar banyak dari kasus Teh Sosro. Teh Sosro itu pernah mengalami krisis, bukan informasi, tapi ada isu bahwa Teh Sosro itu mengandung
mengandung zat yang bisa kalau misalnya kebanyakan zat itu kembung gitu ya. Oke. Sebetulnya ini kan gimmicknya biro iklannya Tesosro gitu. Cuman bocor gimmick ini sebelum secara resmi dipublikasi sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, Tesosro kemudian mengidentifikasi kasusnya di mana muncul. Oke. Oh, kasusnya muncul di media sosial. Nah, itu yang di media sosial itu kemudian diidentifikasi, lalu di tracking persoalannya kemana? Oh, persoalannya ke sini. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Kita harus cari tahu dulu munculnya pertama kali di mana. Gitu. Kalau di media sosial ini sekarang kan udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita mendeteksi siapa yang nge-tweet, siapa yang bikin. Nah, itu yang sumber awalnya itu yang harus kita inikan. Jadi isu itu muncul di mana, itu diselesaikan. Karena kalau sekarang juga banyak ya Pak, kayak software atau aplikasi yang memang bisa kita recheck terus setiap bulannya atau setiap minggunya dari sentimen-sentimen di media sosial, di media online gitu. Betul. Yang justru yang menjadi PR ya, menjadi PR semua praktisi public relation atau lulusan humas dari ISIP adalah kemampuan untuk bisa cepat mendeteksi dan melakukan analisis pesan. Karena ketika sebuah kasus, sebuah isu kemudian sekarang ini kasus itu tidak harus disampaikan oleh orang yang bermasalah dengan perusahaan. Gitu. Kasus itu bisa saja dipersoalkan atau di raise oleh bot gitu. Oh iya. Oleh bot yang kita nggak tahu sebenarnya agendanya apa gitu. Dan di masa sekarang di mana orang bebas berbicara, seluruh kasus itu bisa ditarik ke persoalan-persoalan politik kah. Jadi kemarin pas mereka kan ibaratnya lagi krisis lah Pak, kepercayaan publiknya lah. Orang lebih kayak yang gitu. Baru pulang dari luar negeri, kemudian balik lagi ke Indonesia, beli sesuatu gitu. Terus kan ada menggunakan salah satu influencer kan, yang akhirnya influencernya itu malah nge-spill gitu Pak. Nah, apakah itu salah satu cara yang salah ataukah salah stepnya? Penggunaan influencer. Ya, kurang lebih kayak gitu Pak. Suka nggak suka sebetulnya influencer itu di zaman digital itu digunakan juga gitu ya. Ada manfaatnya juga gitu kan. Nah persoalannya kemudian kan seberapa kapasitas dan kapabilitas si influencer mengelola informasi itu gitu loh. Kan ya mohon maaf bukan berarti merendah. Ya gini lah. Pasti kapasitas dan kapabilitasnya itu kan berbeda-beda. Betul. Influencer itu. Ada yang gue pikir ini nggak ada salah kok gitu kan. Sama seperti humas lah. Humas itu ketika dia mau diseminasi informasi, menyebarkan informasi, ada yang apa yang disampaikan oleh pengambil keputusan ditelan mentah-mentah dikirim set. Padahal itu kan harusnya dikelola. Gitu. Saya melihatnya itu sih. Jadi influencer tetap dibutuhkan ketika persoalan-persoalannya itu memang harus disampaikan oleh seseorang yang punya kapabilitas dan kapasitas. Karena influencer itu kan influencer ini ya dalam konteks begini, influencer itu tidak sama dengan artis gitu. Gitu. Farhan bisa aja sebagai influencer. Gitu karena Farhan punya banyak follower dan sebagainya. Tapi ketika misalnya Farhan kan penyiar atau bekas penyiar atau mahasiswa lah. Ketika Farhan bilang, Farhan tolong dong nih saya punya sebuah produk kecantikan, pasti saya nggak datang ke Farhan kan. Farhan mau ngomong apa soal produk kecantikan. Tapi ketika saya bilang, ini saya punya kosmetik atau sesuatu untuk merapihkan penampilan kita laki-laki gitu, pasti Farhan mau untuk menginfluence orang, para pengikut untuk beli produk itu. Karena kan, kita harus lihat backgroundnya dulu seperti apa, kita harus lihat dari market audiensnya mereka seperti apa. Tapi berarti bisa dibilang Pak, kalau si influencer sendiri itu bagian dari strategi humas zaman sekarang? Iya dong, itu nggak bisa dilepaskan. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu diajak atau diajak diundang untuk terlibat dalam kampanye penanganan DBD menggunakan inovasi ramah lingkungan yang namanya bakteri Wolbachia gitu ya. Nah, karena kan bakteri ini jadi ada dalam kampanye ini ada satu isu yang kemudian bilang bahwa dengan diintervensi nyamuk Aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia sebetulnya
bakteri ini nanti akan menurunkan tingkat atau potensi nyamuk Aedes aegypti untuk menularkan DBD gitu. Cuman di media atau media sosial bilang bahwa ini bisa menimbulkan ada hoax macam-macam lah gitu ya. Nah, saya sampaikan ke instansi yang bersangkutan, kalau ingin isu ini naik proper dan benar, gunakan influencer. Tapi tentu saja influencernya jangan influencer sembarangan gitu loh. Punya background keilmuan atau pengetahuan tentang DBD yang cukup, mengerti tentang Wolbachia yang cukup gitu. Jadi influencernya tetap bisa menjadi bagian dari humas ketika humas mau meng-rise atau mengamplifikasi sebuah pesan. Oke, Gitu. karena benar sih Pak, kalau misalkan kita lihat sekarang namanya tren komunikasi atau kehumasan itu selalu dinamis dan selalu berkembang. Ya. Tapi kalau di institusi pendidikan sendiri seperti ISIP Jakarta nih Pak, gimana dari segi mata kuliahnya, karena Bapak juga sebagai dosen gitu kan dari PR sendiri, itu apa sih Pak yang berubah yang diajarkan ke mahasiswa? ISIP itu sejauh ini terutama di bidang komunikasi ya, di prodi komunikasi itu sudah berbeda betul dibandingkan ISIP ketika saya masuk. Saya terlibat sebagai salah satu pengajar di ISIP itu tahun 2006. Gitu. Kita belum bicara soal content creator. Kita tidak bicara tentang influencer. Kita tidak bicara pada waktu itu bagaimana mendeteksi isu-isu yang berkembang menggunakan aplikasi. Pada waktu itu nggak begitu. Sekarang kita bicara. Dulu nggak ada yang namanya mata kuliah content creation. Dulu nggak ada yang namanya mata kuliah apalagi yang berkaitan podcast itu nggak ada gitu. Kita bicaranya tentang wawancara, gitu ya. Anak-anak jurnalistik mungkin lebih banyak bikin berita untuk ditaruh di media cetak, di media online. Sekarang kan berkembang. Dan menurut saya ISIP sudah cukup progresif dalam hal menjawab tantangan zaman digital sekarang gitu. Itu sih yang saya kira. Itu yang saya lihat itu respon ISIP. Dan studio podcast ini yang kita ada di sini itu studio podcast yang paling megah sejak saya 2006 itu ada di sini gitu loh. Iya. Ini sangat proper. Dari tadi saya ya, terutama saya mengagumi ini studionya keren banget gitu. Saya yang hampir 30 tahun di lembaga penyiaran ya, dan dari 2 tahun lalu kita punya di lembaga saya itu punya podcast. Ruangan studio itu nggak seperti ini gitu. Ini ruang studio yang namanya news itu segede gini nih. Gitu. Untuk news tuh Pak? Untuk news gitu ya. Bukan podcast. Ini podcast nih. Jadi ini lebih keren lagi gitu. Keren berarti ISIP Jakarta Pak. Iyalah. Oke, terima kasih Pak Rianto udah mau mampir di ISIP Podcast. Sip. Sukses terus banyak. Pak, sehat-sehat selalu. Selamat ya. Selamat juga Pak. Selamat juga tuh gimana? Saya malu kalau digituin. Terima kasih Pak. Thank you. Dan itu dia sahabat ISIP Podcast di kali ini. Jadi kalau mau nonton episode selanjutnya langsung aja di subscribe di YouTube-nya kita. Dan juga jangan lupa untuk likes dan komen. Jangan lupa juga untuk follow media sosial ISIP Jakarta. Dan tonton selalu episode selanjutnya. Farhan Tami pamit, sampai jumpa.